Shalom, selamat pagi. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami bagimu Bapa, karena sepanjang istirahat kami, Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah." Saudaraku, hari ini kita dituntut Tuhan untuk melayani. Jadi pekerjaan melayani itu adalah wajib bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena firman Tuhan juga mengatakan di Kisah Para Rasul mengatakan bahwa kabarkanlah Injil kepada semua bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah, ini harus kita lakukan saudaraku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, jadi setiap orang mempunyai talenta masing-masing, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada yang karunia mengajar, ada karunia berdoa, ada karunia untuk berbagi kasih, ada karunia yang lain ya untuk mengajak orang untuk mau datang kepada Tuhan. Nah, itu semuanya adalah karunia yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Nah, sekarang apa yang kita miliki saudaraku? Mari kita lakukan seturut dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang hari ini kita diingatkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Karena kalau tidak kita lakukan saudaraku, karunia yang sudah diberikan Tuhan itu tidak kita pakai sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, nah tentu talenta yang kita miliki itu akan diambil kembali. Karena siapa yang memiliki akan ditambahkan baginya, tetapi siapa yang tidak memiliki maka yang ada padanya pun akan diambil. Nah, oleh karena itu mari supaya karunia yang sudah diberikan Tuhan bagi kita dapat kita gunakan, dan semua orang yang merasakan apa yang kita miliki tadi dapat mereka rasakan bahwa karunia itu berguna bagi orang lain saudaraku. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, barangkali Anda sebagai pengurus di gereja, ya, apakah Anda di dalam lembaga atau sebagai majelis, apakah Anda sebagai sintua atau diakon. Nah, itu semuanya punya tugas masing-masing. Nah, jadi mari pergunakan waktumu saudaraku sebaik mungkin. Walaupun Anda bukan penuh waktu untuk melayani, tapi ada waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi Anda supaya Anda bisa melayani seorang dengan yang lain sesuai dengan talenta atau sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kalau kita baca di ayat 11, firman Tuhan berkata, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah." Nah, ya. Jadi setiap kali kita berbicara dalam melayani kita tadi, yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Jangan kita sampaikan hal-hal duniawi saudaraku, tapi kita sampaikan kepada mereka tentang firman Allah.
Nah, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi setiap kali Anda melayani, saudaraku, jangan dengan kekuatanmu sendiri, tapi mari minta kekuatan dari Allah. Allah akan mengaruniakan anugerah yang besar untuk Anda bisa mampu melayani. Karena ketika Anda melayani, tidak selamanya seperti yang Anda harapkan, yang Anda kunjungi orang yang Anda layani. Kemungkinan saja mereka menolak apa yang Anda sampaikan. Mungkin saja mereka tidak suka atau tidak senang dengan apa yang saudara sampaikan. Tetapi dengan adanya kekuatan yang dari Tuhan, Anda dapat menerima semua walaupun Anda ditolak, tetapi tidak menjadi kecewa karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Anda yang sebagai pelayan Tuhan. Nah, karena memang Tuhan setiap kali kita melayani supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Jadi karena ketika kita melayani, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku. Karena apapun yang kita sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan bagi nama kita sendiri. Mungkin Anda dipuji orang karena Anda melayani, karena Anda rajin, karena Anda gigih, tapi jangan sempat Anda mencuri kemuliaan Tuhan ketika Anda melayani. Tapi mari tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan juga mengingatkan kita di kitab Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam melayani, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seseorang, saudaraku, kita tahu bahwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa kita yang hebat karena kita menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi biarlah semua itu dikembalikan kepada kemuliaan Bapa di surga. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami boleh melayani seorang akan yang lain, Bapa. Ajar dan pimpin kami, karena kebenaran firman yang sudah boleh kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah sesuai dengan talenta atau karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mau melakukannya, Bapa, dan jaga hati kami supaya jangan kami mencuri kemuliaan-Mu, tapi tetaplah Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Allahku senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.